ongoing thing. Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dukungan kesehatan jiwa dan psikososial di masa pandemi COVID-19. Tapi sebelum itu kita akan belajar singkat tentang apa sih yang dimaksud dengan penyakit COVID-19. Jadi, untuk nama COVID-19 itu sendiri sebenarnya berasal dari beberapa istilah, yaitu CO yang berarti corona, kemudian V untuk virus, dan D untuk disease atau suatu penyakit. Jadi yang dimaksud dengan penyakit COVID-19 ini adalah penyakit menular yang berasal dari virus corona, di mana penularannya ini bisa melalui percikan atau droplet dari air liur atau air ludah si penderita COVID-19 itu sendiri. Nah, untuk masa inkubasinya itu kurang lebih selama 14 hari. Saat ini untuk vaksin dan pengobatan penyakit COVID-19 memang masih belum ditemukan, tetapi para ahli masih terus melakukan riset untuk mendapatkan vaksin dan obat yang tepat untuk menyembuhkan COVID-19. Nah, selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan ada kelompok-kelompok kondisi kesehatan pada COVID-19, di mana ada orang yang sehat, di mana orang yang sehat ini adalah orang-orang yang tidak terpapar dengan penyakit COVID-19. Kemudian ada orang tanpa gejala, kemudian ada orang dalam pemantauan atau disebut ODP, di mana ciri-ciri dari ODP itu adalah orang-orang yang belum memiliki sign symptoms atau gejala, tetapi pernah kontak atau pernah tinggal atau berada di wilayah red zone. Nah, untuk intervensinya itu bisa isolasi di rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah selama kurang lebih 14 hari untuk menilai apakah orang tersebut itu terkena COVID-19 atau tidak. Nah, ketika ODP misalnya meningkat, itu bisa meningkat ke PDP atau pasien dalam pengawasan, di mana kondisi di sini itu sudah mengalami atau sudah nampak muncul adanya sign symptoms. Nah, biasanya juga bisa dilakukan isolasi di rumah sakit ataupun di rumah. Nah, jika PDP itu meningkat bisa menyebabkan pas seseorang itu terkonfirmasi COVID-19, di mana di sini sudah ada sign symptom dan hasil laborat menunjukkan adanya hasil rapid test dan juga swab test itu biasanya positif. Nah, selain itu juga ada orang rentan, di mana orang rentan ini terdiri dari seperti orang-orang yang sudah lansia, kemudian anak-anak di bawah umur di mana kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara maksimal, ataupun orang-orang dengan autoimun. Nah, ini beberapa kelompok kondisi kesehatan dari COVID-19 itu sendiri. Nah, menurut DKJPS, COVID-19 ini bisa dicegah salah satunya yaitu dengan upaya promotif dan juga preventif. Nah, ini juga menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan. Selain kita melakukan suatu proses kuratif atau tindakan kuratif, kita juga harus melakukan upaya-upaya promotif preventif. Agar apa? Agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu secara dini. Nah, upaya-upaya yang bisa kita lakukan diantaranya yaitu melakukan health education tentang peningkatan imunitas fisik. Kemudian selain itu juga bisa melakukan health education tentang peningkatan imunitas kesehatan jiwa dan juga sosial. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang penting karena apa? Saat ini kita itu bukan hanya berfokus kepada kesehatan jiwa saja, kesehatan fisik saja, tetapi kita juga harus berfokus terhadap kesehatan jiwa dan juga psikososial, karena yang dinamakan kesehatan, yang dinamakan sehat itu bukan hanya sehat fisik tetapi juga sehat mental atau sehat psikososial. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan health education tentang pencegahan penularan COVID-19. Jadi apa-apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit COVID-19. Kemudian kita juga bisa melakukan health education tentang pencegahan masalah kesehatan jiwa dan juga psikososial. Nah, itu tadi adalah kesehatan upaya promotif kesehatan. Nah, kita akan membahas atau
mengupas tuntas tentang apa sih promosi kesehatan. Yang pertama adalah untuk promosi kesehatan secara fisik. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kondisi fisik kita agar dapat terhindar dari penyakit COVID-19. Di antaranya yaitu makan makanan yang bergizi, minum yang cukup, olahraga minimal 30 menit sehari, berjemur di pagi hari, dan juga istirahat yang cukup. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya adalah agar menjaga imunitas kita itu tetap optimal, terutama ketika kita terpapar dari penyakit COVID-19. Nah, apakah promosi kesehatan fisik itu cukup untuk membentengi kita dari penyakit COVID-19? Ternyata tidak. Kita juga harus melakukan promosi kesehatan jiwa dan juga sosial. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas emosi kita atau jiwa kita agar tetap stabil dan bisa meminimalisir gejala-gejala yang bersifat asimptomatis. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Di antaranya bisa fisik rileks, kemudian bisa membangun emosi positif, membangun pikiran positif, selalu berperilaku positif, memiliki relasi positif, dan memiliki spiritual positif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas satu persatu tentang promosi kesehatan jiwa dan juga sosial. Yang pertama adalah fisik refleks. Jadi, yang bisa lakukan untuk membuat fisik kita itu tetap rileks adalah bisa kita melakukan latihan atau exercise tarik nafas dalam ataupun relaksasi otot progresif. Nah, ini bisa dilakukan sehari 4 kali, minimalnya 2 kali, yaitu setelah kita bangun dari tidur dan sebelum kita tidur. Tujuannya agar apa? Agar tubuh kita itu tetap rileks, dan ini menjadi salah satu hal yang penting. Nah, kemudian yang kedua adalah menjaga emosi kita agar selalu positif. Jadi emosi yang positif ini adalah menjaga agar kita itu selalu memiliki perasaan bahagia, gembira. Nah, dengan perasaan gembira dan juga bahagia itu akan mengaktifkan autonomic nervous system dan juga akan meningkatkan perilaku kita agar lebih baik. Nah, tujuannya untuk apa? Agar endorfin kita meningkat, imunitas kita meningkat, kepatuhan terhadap perawatan juga meningkat. Nah, ini juga harus benar-benar dijaga, karena memang kebahagiaan itu adalah suatu pilihan, karena kita memilih untuk bahagia atau tidak gitu. Nah, agar kita terhindar dari COVID-19, menjaga kebahagiaan atau emosi positif itu menjadi salah satu hal yang penting. Nah, selain itu, kalau kita memiliki emosi yang negatif seperti stres, ansietas, depresi, nah itu akan menekan imunitas kita, kemudian akan meningkatkan resiko-resiko infeksi, sehingga kompensasi tubuh itu akan menyebabkan imunitas menurun, kemudian kita menjadi mudah untuk tertular suatu penyakit dan bisa penyembuhan itu terhambat. Nah, ini makanya penting bagi kita untuk selalu menjaga kebahagiaan atau emosi positif. Nah, selanjutnya adalah kita juga harus menjaga pikiran kita menjadi tetap positif. Hal ini karena apa? Karena jika kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif, maka pikiran-pikiran yang negatif itu akan memberikan dampak asimptomatis seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk tetap memberikan pikiran kita tetap positif? Nah, kita juga harus positif terhadap diri kita sendiri, positif terhadap keluarga, ataupun positif terhadap orang lain. Nah, selain pikiran, kita juga harus memiliki perilaku yang positif. Nah, perilaku yang positif ini juga menjadi salah satu yang penting gitu, karena dengan kita memiliki perilaku yang positif, maka apa-apa yang kita kerjakan itu pasti akan memberikan dampak yang baik bagi kita. Nah, selanjutnya adalah relasi yang positif. Nah, relasi yang positif ini juga saat ini menjadi salah satu hal yang penting ya, karena apa? Karena jika kita memiliki relasi yang negatif, misalnya nih, kita memiliki suatu grup di mana grup itu tuh selalu menginformasikan tentang keburukan atau tentang perjalanan COVID-19 itu
akan buruk, akan bertambah buruk, kemudian hal-hal yang negatif tentang COVID-19. Nah, jika kita membacanya, maka kita bisa muncul nih gejala-gejala asimptomatis gitu. Misalnya tiba-tiba kita flu, kita batuk, tetapi sebenarnya flu dan batuk itu bukan karena kita terpapar dengan virus COVID-19 gitu, bukan, tetapi karena adanya relasi yang memberikan informasi-informasi yang tidak kita inginkan sehingga membuat emosi dan pikiran kita negatif. Nah, muncullah symptoms yang bersifat asimptomatis. Nah, lalu bagaimana agar kita memiliki relasi yang positif? Ya, yang harus kita lakukan ya misalnya kita sering memberikan salam kepada teman atau memberikan kabar kepada teman. Istilahnya bersilaturahmi lah, bagi menanyakan kondisinya, kemudian kabarnya bagaimana, apa saja yang dilakukan selama kuarantin ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian memberi semangat juga bisa. Nah, apakah 5 tadi cukup? Ternyata tidak. Kita juga harus memiliki spiritual yang positif. Nah, spiritual yang positif itu adalah agar kita memiliki ketenangan di dalam batin kita sendiri. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Misalnya berdoa. Nah, baik untuk diri sendiri, masyarakat, tenaga kesehatan ataupun pemerintah agar semuanya masalah ini cepat selesai. Nah, itu adalah spiritual positif. Nah, itu tadi beberapa promosi kesehatan baik fisik ataupun jiwa dan juga sosial. Semoga bermanfaat dan tetap harus kita laksanakan promosi kesehatan baik fisik atau jiwa sosial itu sendiri untuk mencegah atau memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 secara dini. Oke, semoga